Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Juni 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara Scorpio dengan pasangan asmaranya adalah, kok kayaknya ini tuh seperti banyak kerjaan yang harus dilakukan gitu ya, kira-kiranya demikian. Jadi kayak misalnya begini, ingin memuaskan hati si pasangan, ingin menjadi seseorang seperti yang diharapkan pasangan gitu ya. Jadi kayak yang separuh dari hidup itu tuh dipakai untuk terkonsentrasi kepada hubungan asmara ini gitu. Ya memang mungkin semangat keduanya itu tuh kayak gimana nih, hubunganku harus sukses dengan dia, hubunganku harus harmonis dengan dia, hubunganku harus sangat sedikit sekali terlihat problemnya, terlihat masalahnya. Mungkin di situ tuh Scorpio ingin melayakkan dirinya dia di hadapan si pasangan ini gitu ya. Ya mungkin di sana sempat merasa kecil misalnya, sempat di sana merasa tidak pantas, mungkin juga beberapa pernah melakukan kesalahan gitu ya. Nah sehingga ingin biar peristiwa masa lalu itu ini kayak tidak terulang kembali. Nah untuk beberapa yang nampaknya memiliki rasa percaya diri yang cukup rendah gitu ya, menilai bahwa diri ini tuh nothing, diri ini tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi kayak punya rasa mau yang cukup besar agar bisa dinilai pantas ya, selevel dengan si pasangan. Nah begitu ya, sehingga itulah yang membuat Scorpio ini mari lihat agaknya cukup sibuk gitu ya, cukup sibuk menyesuaikan diri dengan si pasangan ini gitu ya. Ada juga mungkin keinginan belakangan hari atau nanti memasuki tanggal 1 bulan Juni, ada kayak kepengen, coba kamu menilai aku pasanganku gitu ya, apa aku ini tuh sudah sesuai, sudah nyampe kriterianya, sudah nyampe aku ini seperti kriteria pasangan ideal yang kamu maui gitu. Jadi kayak kepengen dikoreksi gitu ya sama si pasangan ini, energinya Scorpio gitu ya. Jadi kayak yang mungkin nggak mau seenaknya sendiri gitu ya, nggak mau kayak kesok-sok pedean menilai diri ini tuh sudah menjadi pribadi yang baik, yang hebat gitu. Jadi kayak mungkin tidak ingin ada penilaian bahwa dirinya itu tuh narsistik misalnya, yang kayak gitu ya, energi dari Scorpio. Jadi kayak butuh mata si pasangan untuk melihat mungkin blind spotnya Scorpio juga di sini gitu. Jadi ini tuh kayak seorang pembelajar gitu ya, yang masih ingin mengupgrade diri, yang masih ingin yang tahu bahwa diri ini tuh bisa jadi tidak tahu apa-apa, yang belum mengerti banyak hal, yang bisa saja terpeleset melakukan kekeliruan dan kesalahan misalnya begitu ya. Apalagi seperti kata Mari, jika Scorpio ini tuh sempat melakukan kekeliruan gitu ya, jadi kayak nggak mau lagi tuh ngulangin kekeliruan yang sama. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak ingin betul hubungan ini bisa langgeng, bisa panjang kayak gitu ya. Ingin banget itu tuh kayak menjadi suami atau istri atau pacar yang ideal bagi si pasangan.
ya mungkin butuh effort yang banyak, ya, butuh perjuangan yang besar. Namun di sini tuh ada willingness, ya, ada rasa rendah hati untuk rendah hati dan kayak tetap menggenjot semangat gitu ya untuk ya memperbaiki diri di situ ya, agar ya agar lagi-lagi biar sukseslah hubungan ini setidaknya di mata mereka berdua atau paling sedikitnya di mata si pasangan. Nah, kayak gitu. Jadi Scorpio mau melepaskan ujar-ujar orang, jadilah diri sendiri gitu ya. Di hubungan Scorpio dengan si pasangan ini tidak ada istilah seperti itu, menjadi diri sendiri itu tuh enggak mau, tapi menjadi seseorang sesuai dengan versi yang diinginkan oleh si pasangan. Atau lebih sedikitnya begini, aku ingin menjadi sosok pasangan yang terbaik di dalam sebuah relationship. Nah, minimal paling sedikitnya seperti itu, gitu ya. Jadi ya memperbaiki keadaan, memperbaiki hubungan dengan cara mengupgrade diri sendiri, begitu menurut pendapatnya Scorpio apa yang harus dia lakukan, terutama di 1 hingga 7 bulan Juni 2024 gitu. Dan memang si pasangannya Scorpio ini tuh mari lihat bukan orang yang gampang betul untuk diajak kompromi. Memang mungkin karena apa itu usia atau itu memang sudah lebih banyak pengalamannya, kedewasaannya memang sudah melampaui Scorpio, atau memang karakternya si pasangan ini tuh cukup kuat gitu. Jadi sehingga dia sangat punya kemampuan untuk mengontrol relationship ini gitu ya, mengontrol pribadinya Scorpio gitu. Jadi seseorang ini tuh kayak gini ya, menggarap sebuah relationship asmara percintaan ini tuh sama seriusnya dengan menggarap bisnis, karir, menggarap uang gitu ya. Jadi hubungan asmara itu tuh bukan yang seperti terjadi begitu saja, berjalan dengan begitu saja. Saya rasa seseorang ini tuh dia nggak pakai prinsip kayak gitu. Semua harus dikendalikan, semua harus ditata dengan baik gitu ya. Semua harus diperhitungkan dengan benar, ada syarat dan ketentuan gitu ya. Dan dia bisa dengan belak-belakan tegas untuk mengkritik, memberi saran gitu ya. Atau bahkan bisa ini tuh kayak menghukum gitu ya, apabila misalnya ini pasangan dalam artian Scorpio melakukan kekeliruan gitu ya. Jadi seseorang ini tuh memantau betul gerak-geriknya Scorpio, melihat betul bagaimana perjalanan hubungannya dengan Scorpio. Dan walaupun dia cewek, tapi dia di sini tuh lebih besar perannya, lebih besar pengaruhnya. Omongannya dia di sini tuh sangat amat berlaku. Jadi walaupun Scorpio cowok, tapi Scorpio saya rasa cukup manut ya ke si pasangannya ini gitu. Jadi kayak nggak bisa lega sendiri ini Scorpio, nggak bisa kayak bebas-bebas sesuka-sukanya dia aja ini Scorpionya gitu ya. Ya karena memang juga Scorpio punya keinginan untuk menjadi pasangannya si pasangannya ini. Tentu apa yang menjadi pemikiran dari si pasangan ini tuh sangat didengarkan betul sama Scorpio ini gitu. Bahkan kalau harus dikontrol gitu ya, kemana Scorpio, ya gerak-gerik langkahnya Scorpio dalam kehidupan sehari-harinya ini bisa banget ini terjadi. Misalnya saban menit gitu ya, saban setengah jam misalnya, itu tuh Scorpio harus sudah berkabar gitu, lagi di mana, sama siapa gitu ya. Untuk beberapa ini bisa bajunya Scorpio juga ditata sama si pasangan, harus pakai baju warna ini, warna itu, misalnya stylenya begini, fashionnya begitu, modelnya
seperti ini, seperti itu gitu ya. Ini tuh kayak semua di bawah kendali Scorpio. Untuk hal-hal kecil ya, untuk misalnya makanan Scorpio harus makan sehat misalnya gitu ya. Nggak boleh makan yang mengandung banyak gula misal, lemak, atau ya hal-hal kecil-kecil pun tentang Scorpio ini bisa-bisa di bawah kendali ya, di bawah di handle lah pokoknya sama si pasangannya Scorpio ini gitu. Dan memang dia seneng gitu ya dengan posisi ada sedikit jenjang dia mendominasi hubungan ini, dia tuh senang. Nah gitu aja ya. Dia bisa bersuara dan didengarkan suaranya dan dilakukan suaranya dia. Nah, ini tuh dia seneng banget gitu ya. Apa yang dia seolah-olah ini tuh turun perintah gitu ya, kalau modelnya sekilas mari lihat. Turun perintah dari si pasangan gitu ya. Permintaan pasangan adalah perintah bagi Scorpio. Kira-kira kayak gitu modelnya. Itu ya. Permintaan pasangan adalah perintah bagi Scorpio ini gitu. Dan dengan cara yang seperti ini memang dua-duanya sih, terutama semakin panjangnya relationship ini tuh memang kayak udah ideal sekali gitu ya. Jadi Scorpio walaupun dia cowok yang biasanya dimana cowok itu dia yang punya otoritas tinggi dalam sebuah hubungan, tapi dia mau kok melepaskan otoritasnya dia itu untuk dipegang sama si pasangan ini. Jadi udah settle lah ya relationship antara Scorpio dengan si pasangannya. Udah kayak sama-sama cocok lah model skema hubungan yang seperti ini mereka rasakan gitu. Apalagi kalau cowok ya, modelnya pasangan, misalnya kalau pasangan Scorpio ini tuh cowok memang sebenarnya seorang pria pemilik energi maskulin yang besar gitu ya. Ya tentu senang sekali ya apabila kepatriarkalnya dia, apabila energi maskulinnya dia ini tuh diakui dan dibiarkan untuk mendominasi, hadir lebih besar, mempengaruhi relationship dengan Scorpio gitu. Jadi ya sama-sama sayang memang di sini, sama-sama cinta walaupun ini si pasangannya Scorpio rewel, bawel, mendominasi gitu ya, memiliki kekuasaan yang lebih tinggi gitu dalam hubungan ini. Tapi ini energi si pasangan Scorpio, mari lihat ya, bukan juga orang yang narsistik, egois, yang menjerumuskan Scorpio ke hal-hal yang buruk gitu. Enggak. Jadi di sini tuh kendalinya dia memang untuk kebaikan dalam relationshipnya mereka ini. Jadi dia di situ tuh bukan hanya sebatas kayak aja semanfaat ya kepada Scorpio. Enggak juga, dia membentuk Scorpio ya untuk bikin dia happy, untuk bikin dia senang, tapi juga itu tuh hal yang bermanfaat untuk Scorpio. Misal aja begini, misalnya Scorpio ini tuh sebelum bertemu dengan dia punya karakter pemalas, misal ini ya. Wah, dia akan memecut Scorpio, kamu gak bisa malas-malas. Kamu harus mengaktualisasikan dirinya kamu. Kamu harus belajar. Kamu harus lebih pintar. Kamu harus lebih kaya. Kamu harus lebih sukses. Kamu harus lebih ambisius dalam hidup. Misal, kamu harus mengaktualisasikan dirimu dengan lebih baik. Misal seperti itu. Nah ya, jadi atau misalnya gini, Scorpio ini tuh misal itu tuh playboy tadinya. Kamu gak boleh playboy lagi, kamu gak bisa jadi playgirl lagi. Mau jadi apa kamu punya tabiat yang seperti itu misalnya demikian gitu ya. Jadi kayak dia menyeret, kalau Mari bilang di sini tuh bisa aja dia seperti menyeret Scorpio keluar dari zona nyamannya Scorpio gitu ya. Karena dia tahu ada yang Scorpio ini tuh bisa lebih gitu.
Ya, Scorpio ini tuh bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih oke lagi. Dia tahu di situ gitu. Dan mungkin dengan cara lembut-lembut ndak cocok juga gitu ya. Maka terkadang seseorang ini ya dia akan main keras gitu, dan memang mungkin karakternya dia, entah dia karena anak pertama juga gitu ya, atau dia deket juga sama figur bapak gitu, figur orang yang lebih berkuasa dalam tumbuh kembangnya dia gitu. Jadi sehingga menjadi pemimpin ya, leader keleadershipannya dia ini tuh sangat kuat di situ gitu ya. Dan seseorang ini tuh pun mari lihat bertanggung jawab. Jadi misalnya gini, ada masalah apa-apa ya dalam hubungan, dia ini tuh nggak bisa tinggal tutup mata, diam-diam saja membiarkan apa yang terjadi ya terjadilah, enggak gitu. Makanya dia itu bawel rewel gitu, karena dia toh nanti kalau terjadi apa-apa aku juga yang bakal ngeberesin gitu ya, aku juga bakal yang nanggung gitu. Jadi ya sebelum hal-hal itu terjadi, mendingan dia cerewet aja gitu ya, mendingan dia ya tegas-tegas aja, ya keras-keras aja. Nah, begitu ya. Dan kemudian kalau mari tangkep gitu, untuk sampai sejauh ini harmonis memang ya, harmonis. Kadang-kadang memang mau dia agak-agak obsesif, ini pasangannya Scorpio agak-agak obsesif, dan kadang-kadang memang bisa bikin overwhelming ya, mereka berdua ini overwhelming kedua-duanya gitu, karena kayak kepengen gitu ya untuk yang menggarap hubungan ini. Jadi bisa-bisa ada fase ya capeknya ada gitu ya, kadang-kadang mau juga ini kayak meledak kemarahan gitu ya, entah itu dengan cara ribut bersuara atau dengan cara diam gitu. Jadi bisa-bisa agak kurang enjoy gitu ya, terlalu ketat juga model hubungan ini. Jadi bisa lumayan jadinya kaku gitu ya hubungannya itu. Jadi seperti antara majikan dan bawahan. Nah, kadang-kadang mau begitu model gambaran hubungan Scorpio dengan si pasangan ini. Tapi ya lagi-lagi untuk sampai sejauh ini hingga tanggal 7 bulan Juni, saya rasa ya sama-sama puas ya. Sama-sama punya mendapatkan kepuasan secara mental, secara emosional gitu ya, dan kokoh, kuat banget kelihatan relationship-nya gitu, kayak yang ini akan bisa dibawa sampai panjang kayak gitu ya. Jadi ini bisa kemana Scorpio ada di situ pasangannya gitu ya, nempel aja bisa ini kemana-mana. Kalau tidak nempel secara fisik ya seperti kata Mari tadi, teleponan terus menerus, video callan lancar terus misalnya, yang kayak gitu ya. Jadi ini tuh kayak punya target di masa depan, ini tuh apa, bagaimana modelnya. Jadi karena punya target, dipacu dari sekarang untuk mewujudkan kemungkinan mendapatkan atau sampai pada target yang dimaksud. Nah, kira-kiranya begitu ya. Jadi ini tuh mau lebur ya, ada keinginan keduanya mau lebur gitu, dua menjadi satu. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius di situ, kemudian ada energi dari Aquarius, berikut ada Cancer, hadir energi dari Gemini, Libra, berikut ada Capricorn di sana, Pisces hadir. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.